Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7231. Dedikasi. Melihat ekspresi Chen Yulan, sudut mata Harvey York sedikit berkedut. Dengan postur lembut dan tanpa tulang Chen Yulan saat ini, dibandingkan dengan gayanya yang sombong dan mendominasi sebelumnya, membuat orang merasa bahagia. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, Anda bisa langsung menamparnya dengan mudah. Alih-alih memikirkan hal ini sekarang, dia juga bertanya-tanya apa tujuan wanita ini. Sambil menghela nafas, Harvey York tersenyum dan berkata cinta terhadap putra tercinta Nyonya sangat tulus. Saya merasakannya. Sayang sekali aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Nyonya, sebaiknya Anda mencobanya. Ada begitu banyak orang yang cakap di Jiecheng. Selalu ada beberapa yang bisa membantu Anda. Bukan? Chen Yulan tampak sedih Tuan Muda York. Untuk orang-orang seperti Ouyang Ke, Anda menunjukkan belas kasihan dan bersedia membantu. Tapi kenapa kamu tidak memikirkanku? Mungkinkah kondisi yang saya tawarkan tidak sebaik milik Ouyang Crazy? Tapi kamu harus tahu, aku bisa memberimu apa yang bisa dia berikan padamu. Dan aku bisa memberimu apa yang tidak bisa dia berikan padamu. Selama aku punya, selama yang kamu inginkan. Harvey York berkata dengan ringan. Tuan Ouyang gila datang untuk menengahi secara langsung. Dan masalahnya tidak sulit untuk diselesaikan. Itu berada dalam lingkup kemampuan saya. Kalau begitu, kenapa aku tidak menyetujuinya? Adapun masalah Wang Xikong, sepertinya itu dalam kemampuanku. Tetapi, orang lain tidak mengetahuinya. Jadi apakah kamu juga tidak mengetahuinya? Saya adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H. Kalian keluarga leluhur bertujuh tidak punya niat untuk mengakuinya. Jika aku dengan gegabah mencampuri urusan dalam negeri Jiecheng, selain membiarkan diriku untuk menambah musuh tanpa alasan, dan untuk mengkonfirmasi keinginanku bahwa aku mencoba untuk berkuasa, manfaat apa lagi yang bisa saya dapatkan? Saat Harvey York mengatakan ini, dia tersenyum lagi dan terus berbicara. Terlebih lagi, kamu benar-benar tidak mengerti Tuan Kota Daomu. Menurut apa yang saya ketahui tentang dia akhir-akhir ini, dia pasti akan mengambil posisi teratas ketika dia kembali sebagai raja kali ini. Tapi di bawah premis seperti itu, tidak masuk akal bagi siapapun untuk angkat bicara. Saya juga. Setelah mengatakan ini, Harvey York mengangkat bahu, siap membuka pintu dan pergi. Tetapi ketika dia melepaskan sabuk pengamannya dan hendak membuka pintu, dia menemukan bahwa kunci pintu mobil telah jatuh di beberapa titik. Entah sejak kapan, tangan kiri Chen Yulan jatuh ke resleting celana Harvey York. Dia tersenyum manis dan berkata, Tuan Muda York, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang tidak pernah melihat kelinci atau melepaskan elang. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu sedikit keuntungan terlebih dahulu. Kamu akan mempercayai ketulusanku. Setelah mengatakan ini, Chen Yulan memanfaatkan ketidaksiapan Harvey York dan menarik resletingnya dengan keras. Kedua belah pihak menjadi dekat satu sama lain dalam sekejap, dan Harvey York hampir memuntahkan seteguk darah tua. Apa-apaan? Meski wanita di depanku terlihat mempesona sampai ke tulang, ada satu hal yang diketahui semua orang. Dalam usia wanita ini, dia adalah seorang yang sebaya dengan ibunya sendiri. Wanita seperti itu sebenarnya ingin mengabdikan dirinya untuk dirinya sendiri.
Sekarang, ini sangat menakjubkan. Dia tidak tahu apakah itu membuat orang merasa kaget atau tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, bagi banyak pria, ini seharusnya menjadi hal yang sangat memuaskan. Tetapi pada saat ini Harvey York hanya merasa itu sangat tidak masuk akal. Tuan mudaku York, perwakilanku York, tolong, bertindaklah. Tanpa memberi Harvey York kesempatan untuk bereaksi, Chen Yulan telah melemparkan dirinya ke pelukan Harvey York, melingkarkan lengannya di lehernya. Aku tahu, kamu pasti akan membantuku. Harvey York mendorongnya mundur, tanpa sadar ingin mendorong Chen Yulan menjauh. Tapi di mana dia memulainya? Itu lembut. Bab 7232. Kamu murahan. Saat Harvey York berjuang untuk membebaskan diri, dia melihat sekilas pemandangan di luar mobil dari sudut matanya. Tetapi melihat bahwa Dao Wujue dikelilingi oleh sekelompok orang saat ini, berdiri di pinggir jalan, menatap Harvey York dengan sedikit cemberut. Melihat adegan ini, Harvey York langsung menyadari bahwa ini adalah rencana Chen Yulan. Ini jelas untuk memprovokasi hubungan antara dirinya dan Dao Wujue. Tapi dia masih harus memasang postur yang halus dan lembut. Hanya bisa dikatakan bahwa hal yang paling beracun di dunia ini adalah hati wanita. Tetapi ketika saatnya tiba, Harvey York sangat tenang. Dia langsung menendang Chen Yulan pergi, membuka pintu dan akan berjalan keluar, siap menjelaskan beberapa patah kata. Tapi Dao Wujue tidak memberi Harvey York kesempatan ini. Hanya tersenyum padanya. Lalu berbalik dan masuk ke dalam kendaraan komersial. Lalu mobil itu pergi dengan cepat. Hei, seharusnya tidak banyak gunanya untuk maju dan menjelaskannya. Sekarang, kan, lagi pula, hampir semua orang di Jiecheng tahu tentang masa laluku bersamanya. Bahkan jika dia tidak keberatan dengan adegan ini, apakah putrinya tidak keberatan? Keinginan wanita untuk menang dan kalah serta kecemburuan. Aku lebih tahu darimu. Chen Yulan mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Harvey York dengan ringan seolah dia baru saja datang. Harvey York menghela nafas, lalu menyipitkan mata ke arah Chen Yulan, dan berkata dengan tenang, awalnya aku mengira kamu kurang lebih adalah seorang wanita bangsawan atau selebriti. Tapi fakta memberitahuku, kamu bukan hanya pelacur, tapi perempuan jalang. Kamu pikir kamu punya rencana. Berpikir bahwa cara seperti itu bisa menabur perselisihan. Tapi jangan lupa, ketika kamu berbicara keluar, akan aneh jika itu berguna. Aku bisa melihat melalui sifatmu. Apa menurutmu Tuan Kota Dao tidak bisa melihat? Tidak bisakah kamu melihat melalui orang-orang di sekitarnya? Chen Yulan menyalakan rokok wanita ramping, menyemprotkan kepulan asap ke wajah Harvey York, lalu tersenyum dan berkata, aku sudah mengatakan semuanya. Apakah masuk akal untuk melihatnya? Yang paling penting adalah kata-kata orang itu mengerikan. Mulai sekarang, jika dia ingin kamu menjadi menantunya, dia akan ingat bahwa kamu masih punya cerita dengan cinta pertamanya. Bahkan jika putrinya mencubit hidungnya dan mengenalimu, apakah dia masih bisa mengenalimu sendiri? Aku mengenal wanita dengan baik, dan kamu juga mengenal pria dengan sangat baik. Kamu harus tahu bahwa untuk pria, meskipun itu adalah wanita yang tersesat, kamu akan berharap wanita-wanita ini akan menjadi janda untukmu, kan? Berbicara tentang ini, Chen Yulan terkikik seperti ayam tua. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, apakah seseorang mengajarimu metode membunuh orang seperti ini? Atau apakah kamu memang sudah memilikinya dalam dirimu? Chen Yulan berkata dengan dingin. Apakah trik ini merepotkan? Hanya saja, saya terlalu malas untuk menggunakannya. Sayang sekali kamu sangat sulit untuk dihadapi.
dan cara pemaksaan tidak dapat menanganimu. Maka saya harus menggunakan sedikit kehati-hatian dan trik. Bagaimana? Setelah kamu menderita kerugian, apakah kamu masih menyukaiku, menghargai aku? Harvey York, kamu tidak semurah itu, kan? Setelah mengatakan ini, Chen Yulan semakin tertawa. Meskipun dia memiliki hati seperti ular, tetapi saat ini, orang hanya dapat berpikir bahwa dia adalah ular yang sangat cantik. Aku pikir kamu cukup murahan. Harvey York membuka mulutnya perlahan. Untuk keuntungan. Bahkan tubuhnya sendiri bisa dijual. Wanita. Namanya tidak tahu malu. Bab 7233. Jika tidak memiliki keinginan, Anda akan kuat. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Chen Yulan kembali acuh tak acuh. Dia menatap Harvey York dengan dingin, tersenyum setelah sekian lama, dan berkata, "Kamu punya kemampuan. Kamu benar-benar punya kemampuan. Setelah jatuh yang begitu keras, kamu masih berani mengejekku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu memang di luar dugaanku." Pada saat ini, Chen Yulan tidak terlihat menawan sedikit pun, tetapi menjadi sangat acuh tak acuh. Dia adalah ratu lebah yang dia lihat di istana hiburan platinum saat itu. Tidak heran, karakter seperti Chen Tiangang bisa dikatakan memiliki ribuan pasukan di sisinya. Tapi dia kempes di depanmu satu demi satu. Dan setiap kali berhadapan dia hanya menendang pelat besi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa hati dan keterampilan Anda adalah pilihan terbaik di antara generasi muda. Tapi itu benar. Pemuda sepertimu harus lebih pintar dan lebih kuat. Hanya dengan cara ini aku bisa lebih bersenang-senang di tahun-tahun membosankanku. Berbicara tentang itu, Chen Yulan menyemprotkan lagi kepulan asap ke wajah Harvey York. Aku hanya berharap lain kali kamu tidak akan mengecewakanku lagi. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tetapi akan sangat memuaskanmu. Namun, aku khawatir kamu sudah tua, kekurangan energi, dan lemah, dan kamu tidak akan bisa mengalahkanku." Seorang pemuda. Dalam kemarahan, kolagen hilang, dan mungkin penampilan aslimu akan terungkap. Pada saat itu, aku pasti akan menghargai penampilan aslimu. Mendengar ini, wajah Chen Yulan menjadi gelap, lalu berkata dengan dingin, "Keluar. Bagaimana jika tidak?" Harvey York berbicara dengan penuh minat. "Jika kamu tidak keluar, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu masih berani memukulku?" Chen Yulan melengkungkan bibirnya dengan ekspresi jijik. "Jika kamu memiliki kemampuan, tekan saja satu dan biarkan aku melihat. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyentuh saya di depan umum dan di siang bolong." Saat berbicara, Chen Yulan juga menunjuk ke CCTV pemantauan jalan tidak jauh, dengan isyarat memakan Harvey York sampai mati. Harvey York tersenyum dan berkata, "Nyonya, Anda selalu salah paham akan satu hal. Artinya, saya benar-benar tidak tertarik menjadi pemimpin di Jiecheng. Jadi, apa yang ditakuti banyak orang dan apa yang tidak berani dilakukan banyak orang. Bagi saya, itu tidak masalah. Misalnya, karena kamu memohon padaku untuk memukulmu. Bagaimana aku bisa tidak sopan padamu?" Saat berbicara, Harvey York mencibir dan menamparkan wajah Chen Yulan. Dengan punggung tangannya terbentak dengan suara renyah. Cetakan telapak tangan merah langsung muncul di wajah Chen Yulan. Riasan yang semula indah berubah menjadi berantakan saat ini. Harvey York menepuk tangan kanannya dengan ringan dan berkata dengan ringan, "Sekarang aku memukulmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Gunakan video itu untuk membuktikan bahwa aku menembakmu."
dan memengaruhi reputasiku. Aku berkata, hal ini tidak masuk akal bagiku. Karena aku benar-benar tidak menyukai posisi sebagai penguasa kota Realem. Kami memiliki pepatah di negara besar H. Itu disebut kekuatan tanpa keinginan. Kamu harusnya mengerti, kan? Setelah mengatakan ini, Harvey York sedikit tersenyum, lalu berbalik dan pergi sendiri. Bajingan. Bajingan. Chen Yulan menutupi wajahnya dan menggertakkan giginya. Dia menatap punggung Harvey York. Jika mata bisa membunuh, Harvey York akan terbunuh. Berkali-kali. Setelah sekian lama, Chen Yulan menarik napas dalam-dalam, lalu mencibir, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan. Bab 7234. Jelaskan. Bagi Harvey York, hari ini Chen Yulan membuat dirinya jijik lagi dan lagi. Tamparan keras dan rapi pasti akan membuatnya merasa bahagia. Poin terpenting adalah Harvey York tahu betul bahwa Chen Yulan tidak berani mengatakan apapun tentang tamparan ini. Meskipun dia dapat menggunakan masalah ini untuk menangani dirinya sendiri. Tetapi karena dia tidak tertarik menjadi penguasa Jie Cheng, apa yang dia sebut berurusan dengannya menjadi tidak berarti. Dan keterikatan dan keraguan-raguan akan membuat efek dari masalah ini semakin buruk. Ketika kemerahan dan bengkak di wajahnya menghilang. Bahkan, jika masalahnya keluar, lalu kenapa? Siapa lagi yang bisa membuktikan bahwa tamparannya tidak hanya menggoda, tapi gerakan nyata? Apalagi jika hal ini tersiar, keuntungannya cukup banyak. Artinya, itu setara dengan memberikan sikap kepada Sekte Lima Racun. Tidak peduli apa yang dipikirkan Dao Wujue. Ketika dia tahu tentang tamparan ini, dia harus mengerti bahwa Harvey York ditipu oleh jalang itu Chen Yulan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Harvey York melambaikan tangannya, ingin mencari taksi. Namun, tempat ini penuh sesak dengan orang. Harvey York butuh waktu. Sekitar 4 atau 5 menit sebelum taksi berhenti. Sopir taksi hanya membuka pintu setelah langsung menawarkan Harvey York harga 3 kali lebih tinggi dari yang lain. Duduk di dalam mobil, Harvey York dengan santai melirik pengemudi. Ini adalah pria yang terlihat berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Wajahnya terlihat berminyak dan menyedihkan dari seorang pria yang frustrasi. Cara dia memandang Harvey York seperti melihat daun bawang. Harvey York hampir bisa menebak bahwa jika dia mengantar dirinya sendiri setengah jalan dan tidak dapat menemukan mobil lain, orang ini pasti akan menaikkan harganya lagi. Namun, Harvey York tidak berniat memberikannya uang, jadi tidak masalah. Tetapi dia menyalakan teleponnya dan mulai mengirim WeChat. Di WeChat, Harvey York memberitahu Dao Wujue apa yang terjadi dengan cara yang sederhana dan ringkas. Selain keseluruhan proses, hal yang paling kritis adalah tamparan Harvey York yang dijelaskan dengan sangat detail. Segera, layar ketikan input muncul di sisi yang berlawanan. Jelas, Dao Wujue juga tahu apa yang dimaksud Harvey York dengan kata-kata ini. Dia mengetik sebentar, tetapi tidak ada yang keluar kecuali beberapa pesan. Suara. Harvey York meletakkan telepon di telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Perwakilan York, saya mengerti maksud Anda. Anda memberitahu saya apa? Yang terjadi hanya untuk memberitahu saya bahwa semua ini bukan niat Anda. Dan Anda juga ditipu oleh ratu itu. Ngomong-ngomong, aku sendiri ditipu olehnya ketika aku masih muda. Jadi aku sangat menyadari kemampuan wanita ini. Misalnya, pertemuan kebetulan hari ini bukanlah suatu kebetulan. Sebagian besar orang di sekitarku adalah orangnya dia. Jadi dia bisa membuat ini terjadi. Dengan rapi, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberimu
Penjelasan. Juga, aku melihat tamparanmu di jembatan. Satu-satunya hal yang membuatku merasa menyesal adalah kamu hanya menamparnya sekali. Untuk wanita seperti itu, kamu harus menamparnya beberapa kali lagi, agar dia tidak murahan. Setelah mengatakan ini, suara senyum Dao Wujue datang dari seberang. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu aku harus memberitahu Bai Feng tentang ini? Sudut mata Harvey York berkedut, dan dia hanya mengucapkan suara Tuan Dao. Yang lain baik-baik saja. Mengapa Anda memikirkan postur saya dan putri Anda? Terlebih lagi, apakah posisi kita berdua akan berubah karena Dao Bai Feng? Bab 7235. Disesatkan. Benar. Kita hampir disesatkan oleh wanita ini. Chen Yulan. Jangan khawatir tentang itu. Akhir-akhir ini telah terjadi kekacauan besar di Jiecheng. Tidak peduli apakah kamu siap menjadi perwakilan atau tidak, kamu harus bersiap secepat mungkin. Setelah mengucapkan kalimat ini, Dao Wujue tidak bersuara lagi. Harvey York juga menggelengkan kepalanya, lalu meletakkan teleponnya, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, meninjau kejadian baru-baru ini. Lagi pula, dia sangat sibuk sejak dia datang ke penguasa kota Realem. Meskipun banyak hal telah dilakukan, itu belum sempat ditinjau kembali. Jadi Harvey York terkadang sulit untuk memahami seberapa dalam dia terlibat dalam urusan Jiecheng sekarang. Saat Harvey York menutup matanya selama beberapa menit, dia merasakan mobil itu tiba-tiba berakselerasi. Harvey York tiba-tiba membuka matanya, lalu melihat keluar jendela, sedikit mengernyit dan berkata, "Aku berkata paman pengemudi, meskipun aku tahu kamu berencana untuk menipu pelanggan, tapi kamu tidak perlu membawaku ke pinggiran Jiecheng, kan? Ada laut tak berdasar yang tak terlihat di luar Jiecheng. Jika kamu memiringkan setir, kita berdua akan tamat." Saat ini, taksi sedang berjalan di jalan yang sudah lama rusak, dan kecepatannya semakin cepat, dan akan lepas landas. Berhenti. Apakah kamu mendengarku? Harvey York langsung menekan bahu pengemudi, siap memaksanya menginjak rem. Pada saat ini, wajah pengemudi yang selalu berminyak tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata, "Perwakilan York, saya ingin menyampaikan salam saya atas nama Nyonya," kata Nyonya. "Siapapun yang berani menamparnya, dia akan mengirimnya ke jalan. Ingat di kehidupanmu selanjutnya, jangan memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi." Setelah kata-kata itu selesai, pengemudi menginjak pedal gas, dan mobil itu melaju kencang. Dengan belokan setirnya yang tajam, melaju menuju laut di luar Jiecheng. "Kalian benar-benar terlalu percaya diri." Harvey York menghela nafas, lalu menendang pintu mobil yang terkunci dengan kaki kanannya. Dan di saat berikutnya, sosoknya meluncur keluar seperti ikan dan mendarat di tanah. Dan taksi itu, seperti kembang api yang lepas kendali, terjun langsung ke air laut yang gelap. Pada saat jatuh ke air, taksi itu tenggelam tanpa suara, tidak mampu menimbulkan gelombang apapun. Adegan ini membuat orang seperti Harvey York sedikit menyeramkan. Hanya bisa dikatakan bahwa Jiecheng benar-benar aneh dan misterius. Tepat ketika Harvey York hendak merenungkan seberapa banyak hal ini berkaitan dengan Chen Yulan, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil dari kejauhan. Sebuah pickup, seperti kereta bersenjata, ditutupi dengan dahan dan halaman rumput, perlahan melaju dari kejauhan. Di atap mobil, ada banyak orang yang memegang busur. Saat mereka melihat Harvey York, orang-orang ini mengangkat busur di tangan mereka tanpa ragu, dan langsung menarik pelatuknya ke arah Harvey York berada.
Bum bum bum. Beberapa bulu panah mendarat di tanah. Dan nyala api besar meletus dalam sekejap. Dengan hantaman mengerikan yang membuat kelopak mata orang berkedut. Lei Zhenzi. Anak panah ini jelas diikat dengan Lei Zhenzi. Benda ini tidak berbeda dengan senjata api biasa. Ini adalah senjata seni bela diri yang khusus ditujukan untuk master level God of War. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang ini pembunuh. Pada saat ini, Harvey York juga tidak sopan. Dia dengan santai mengambil kerikil di tanah dan melemparkannya dengan backhand. Puff-puff. 3 pria berbaju hitam yang menarik pelatuknya bergidik dan jatuh dari atap mobil. Adegan ini membuat truk yang bergerak perlahan berhenti sejenak. Bab 7236. Orang dari Villa Dewa Pedang. Jelas, ketika orang-orang ini muncul, mereka hanya memiliki satu pikiran, yaitu membunuh Harvey York sampai mati. Tapi tanpa diduga, mereka tidak hanya tidak bisa berbuat apa-apa pada Harvey York, tapi juga kehilangan 3 orang dalam satu tindakan. Memikirkan hal ini, mereka dengan cepat membungkuk, dan sambil menggunakan pagar besi di sisi truk untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka mengangkat busur mereka lagi dan terus menarik pelatuknya. Suara siulan besar keluar, padat. Tapi kali ini, tidak setiap anak panah diikat dengan Lei Zhenzi. Hanya beberapa anak panah yang memiliki senjata seni bela diri yang menakutkan. Ini bukan hal yang baik. Tapi itu membuat serangan pembunuhan menjadi lebih aneh. Lagi pula, jumlah Lei Zhenzi pasti terbatas. Tetapi anak panahnya tidak terbatas. Jika pihak lain menghabiskan semua Lei Zhenzi sekaligus, Harvey York secara alami tidak perlu khawatir tentang panah biasa mereka. Tapi karena mereka bertindak seperti itu, Harvey York harus berhati-hati. Dengan mengingat hal ini, Harvey York tidak tertarik untuk melawan orang ini, tetapi siap untuk bertarung dengan cepat. Begitu telapak kakinya menginjak tanah, sosoknya tiba-tiba meraung seperti sambaran petir. Saat dia mendarat di atas truk, Harvey York menamparnya dengan 2 backhand. Jepret. Sosok kedua pembunuh yang tidak sempat bereaksi langsung terbang keluar, langsung tenggelam di laut, dan kehilangan semua suara dalam sekejap. Harvey York sama sekali tidak sopan, dan menembak lagi. Kali ini, lebih dari selusin pembunuh bergegas keluar dari gerbong. Orang-orang ini semua memegang jarum bunga pir badai hujan di tangan mereka. Saat mereka melihat Harvey York, mereka langsung memutar. Set, jarum perak yang lebat meraung seperti bunga pir di tengah hujan badai, menenggelamkan semua yang ada di depan mereka. Ini juga menyebabkan Harvey York langsung jatuh ke dalam situasi yang sangat menakutkan dan berbahaya. Pada saat yang sama, seseorang bergegas keluar dengan pedang panjang di tangan mereka, dengan aura keabadian dan hidup dan mati di dalamnya. Jelas, pemandangan seperti itu sangat menakutkan. Buka, menghadapi adegan bunuh diri, Harvey York sedikit mengernyit. Dan saat berikutnya dia menamparkan telapak tangan lurus ke depan. Kali ini, dia tidak meninggalkan energi cadangan apapun. Dan angin kencang melolong dalam sekejap. Jarum perak yang tak terhitung jumlahnya terbang mundur dalam sekejap. Ding ding ding. Para pembunuh yang keluar lebih dulu ditutupi dengan jarum perak halus di sekujur tubuh mereka. Dan mereka perlahan-lahan jatuh ke tanah dengan ekspresi tidak percaya dan kaget. Jelas, mereka tidak percaya bahwa mereka mati di bawah jarum bunga pir di tengah hujan badai. Dan para pembunuh berpakaian hitam lainnya semuanya kesurupan. Jelas tidak percaya bahwa Harvey York masih memiliki kemampuan seperti itu. Ayo, lanjutkan. Harvey York melihat orang-orang ini dan mengaitkan jarinya. Membunuh. Tanpa basa-basi. 8 pembunuh berpakaian hitam yang tersisa berkumpul kembali dalam sekejap.
Pedang panjang di tangan mereka langsung bergabung bersama, membentuk susunan pedang yang menakutkan saat ini. Jelas, mereka terlalu malas untuk menyembunyikan keahlian dan identitas mereka. Yang harus mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membunuh Harvey York di tengah lapangan. Orang-orang dari Villa Dewa Pedang melihat pergerakan orang-orang ini. Harvey York berbicara dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, di antara para master dari seluruh Jie Cheng yang memiliki formasi pedang yang begitu besar dengan kekuatan membunuh, seharusnya tidak ada pihak kedua selain Villa Dewa Pedang. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang ini saling memandang dan mundur selangkah pada saat bersamaan. Dari belakang, sesosok melangkah keluar. Bab 7237. Orang yang sulit. Sosok yang mengenakan meriam abu-abu ini terlihat muda. Mungkin berusia 30-an. Dan tubuhnya sangat putih. Memegang sebotol Multai 1982 di tangannya. Dia meminumnya perlahan. Harvey York menatapnya. Menyipitkan matanya sedikit. Belum lama ini, Harvey York melihat sekumpulan informasi dari Dao Baifeng. Termasuk orang ini, salah satu kartu truf terbesar dari Sword God Villa. Tuan muda yang dikenal sebagai anak pedang. Menurut legenda, dia terobsesi dengan pedang sepanjang hidupnya. Dan memiliki kepercayaan kepada Villa Dewa Pedang dengan kesetiaan membabi buta. Yang paling penting adalah kekuatannya sangat kuat. Harvey York tidak menyangka untuk menghadapinya. Villa Dewa Pedang langsung membawanya ke sini. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan ringan, "Anak pedang, kamu kenal saya?" Jian Nu menyesap anggur. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dan kemudian, dia mengangguk sebagai hal yang biasa. "Kamu terlalu ambisius. Jika kamu ingin mengendalikan Jie Cheng, kamu tentu perlu mengetahui beberapa hal. Tidak mengherankan jika kamu mengenalku." Mendengar dia berbicara, semua pembunuh di belakangnya sedikit kesurupan. Seolah-olah mereka siap untuk pergi. Harvey York mengabaikan orang-orang ini. Tetapi berkata dengan penuh minat, "Aku agak tertarik padamu. Anak pedang legendaris. Jika kamu ingin menguji kemampuanku, pergi saja ke pintu dan datang ke aula seni bela diri Longmenku, dan aku secara alami akan bersaing denganmu. Tapi bukankah agak membosankan bagimu untuk membuat keributan seperti itu?" Jian Nu menghela nafas dan berkata, "Saya telah membaca profil Anda dan tahu bahwa Anda adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Tapi masalahnya, lagi pula, aku adalah penjaga Villa Dewa Pedang. Kamu sudah menggertak Villa Dewa Pedang. Jika aku tidak menembak, bisakah kamu membenarkan sikap itu?" Harvey York menyipitkan matanya sedikit. "Apakah kamu dikirim karena masalah sepele Murong Yanran? Kalian Villa Dewa Pedang benar-benar memikirkanku." Jian Nu selesai meminum Mautai di tangannya, menghela nafas, dan berkata, "Tidak mungkin. Menurut analisis data yang ada, Dewa Pedang kami yang mungkin dapat memenangkanmu sendirian. Kurasa aku satu-satunya. Dan, kata mereka, aku hanya punya satu kesempatan. Itu untuk berurusan denganmu sesegera mungkin sebelum kamu mengetahui trik ilmu pedangku. Begitu kamu mengetahui trik ilmu pedangku, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan." Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Apakah ini persiapan membunuhku?" Jian Nu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejauh yang saya ketahui, saya benar-benar tidak tertarik dengan hidup Anda. Yang saya minati hanyalah ilmu pedang. Tapi itu tidak mungkin. Jika aku tidak membunuhmu, orang-orang itu akan terus menggangguku. Tidak akan memberi aku kesempatan untuk mundur dan berlatih tapa. Dan orang-orang itu kurang lebih memiliki hubungan darah denganku. Jika kamu membunuh mereka, tidak akan ada lingkungan yang tenang."
Secara keseluruhan. Tidak peduli apapun. Bahkan jika itu untukku. Untuk retret dan kultivasiku yang tenang. Tidak bisakah kamu tidak melawan dan dibunuh olehku secara langsung? Ketika dia mengatakan ini, Jiannu memiliki ekspresi bahwa semuanya mudah untuk didiskusikan. Harvey York menghela nafas dan berkata, kamu berbicara terlalu belak-belakan dan masuk akal. Sepertinya aku minta maaf untukmu jika aku tidak setuju denganmu. Tapi pikirkan baik-baik. Kamu dan aku kejam satu sama lain tanpa alasan. Mengapa aku harus memberikan hidupku padamu? Kan? Jadi, kamu dan aku akan mengalami saat-saat yang buruk. Jiannu menghela nafas. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Perwakilan York, kamu seharusnya bertemu Chen Yulan hari ini. Kan? Bab 7238. Formasi Pedang Sembilan Surga. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Apakah dia meracuniku? Jiannu menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, tidak ada penggunaan racun. Bagi master sepertimu, racun tidak ada artinya. Namun, di sepanjang jalan, dia sengaja memainkan musik yang menghipnotis. Ditambah gundukan di sepanjang jalan. Meski kamu seorang pria besi, tubuhmu akan sedikit lebih lelah. Selain itu, untuk berurusan dengan bawahanku, kamu telah menghabiskan sedikit banyak energi internal sampai batas tertentu. Sederhananya, saat ini kamu tidak dalam kondisi puncak. Paling banyak kamu hanya memiliki 70% hingga 80% dari kekuatan puncakmu. Aku tidak tega membunuhmu seperti ini. Karena itu tidak adil untukmu. Tapi, aku benar-benar harus membunuhmu. Bahkan jika itu untuk Villa Dewa Pedang, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Harvey York tersenyum dan berkata, Jiannu, kamu sudah menjelaskan untuk waktu yang lama. Tetapi sebenarnya kamu sedang menunggu, kan? Tunggu para pembunuh di sekitarmu untuk mengatur formasi mereka. Dan mereka akan membuatku tidak bisa pergi. Tapi kenapa kamu takut aku bisa pergi? Mungkinkah kamu tidak menerima perintah dari Villa Dewa Pedang? Jadi kamu datang untuk membunuhku tanpa izin? Atau orang yang menginstruksikanmu adalah orang lain? Bisakah saya menggunakan jari kaki saya untuk menebak bahwa nama belakangnya adalah Chen? Tanpa diduga, anak pedang dari Villa Dewa Pedang yang bermartabat juga telah menjadi orang-orang Chen Tiangang. Permainan catur di Jie Cheng benar-benar rumit. Mendengar kata-kata emosional Harvey York, mata Jiannu tiba-tiba berubah. Dan saat berikutnya, dia mencibir dan berkata, kamu tahu terlalu banyak. Setelah kata-kata itu jatuh, anak pedang memegang gagang pedang di pinggangnya dengan satu tangan. Dan ini bukan hanya langkah awal, tapi juga sebuah kode rahasia. 9 pembunuh yang mengelilingi Harvey York bergegas keluar pada saat bersamaan. Pada saat ini, 9 bilah pedang saling terkait satu sama lain dan membentuk formasi besar. Formasi itu baru saja membubung ke langit, yang sangat menakutkan. Membunuh. Orang-orang ini tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menebas Harvey York dengan pedang mereka. Dalam sekejap, aura pembunuh memenuhi arena. Harvey York menyipitkan matanya, melangkah mundur, dan mundur ke tepi pantai. Dia menggunakan laut untuk secara instan mengurangi tekanan hingga hampir setengahnya, dan juga membuat formasi pedang lawan yang semula sempurna menunjukkan beberapa kelemahan pada saat ini. Hampir pada saat yang sama ketika Harvey York mundur, 9 pembunuh mengikuti, dan pedang panjang di tangan mereka jatuh seperti gunung Tai. Harvey York menyipitkan matanya sedikit, mengacungkan tangan kanannya ke udara, dan sebatang dahan terbang ke telapak tangannya.
untuk master seni bela diri di levelnya. Bahkan ranting adalah senjata ajaib. Sebaliknya, Jiannu melihat pemandangan ini dan berkata dengan senyum ringan. Perwakilan York, ini adalah formasi pembunuhan 9 surga yang saya ajarkan secara pribadi. Dan ini adalah pemahaman saya tentang cara ilmu pedang. Jika kamu bisa menembus susunan pedang ini, maka kamu memenuhi syarat untuk melawanku secara pribadi. Harvey York berkata dengan ringan. Jiannu, tidakkah menurutmu kamu sedikit terlalu percaya diri? Setelah kata-kata itu jatuh, 9 bilah pedang jatuh lagi. Harvey York menebas telapak kakinya, dan sosoknya mundur ke belakang dalam sekejap. Saat dia akan jatuh ke laut, sosoknya berputar di udara, dan lalu melompat mundur ke sudut lain. Cabang di tangan Harvey York seperti cahaya pedang, dan jatuh langsung ke arah 9 pembunuh. Ekspresi 9 pembunuh itu acuh tak acuh, dan mereka mengubah langkah kaki mereka pada saat yang sama. Tampaknya mereka menggunakan prinsip 9 istana untuk menggabungkan kekuatan tempur 9 orang menjadi satu, dan bertarung melawan Harvey York beberapa kali. Melihat gerakan Harvey York, Jiannu berkata dengan acuh tak acuh serius. Adu banteng. Chongsuan. Bluebird. Bab 7239. Dapat dihancurkan. Apa yang dikatakan Jiannu adalah posisi bintang-bintang di langit. Setelah mendengar kata-katanya, ke-9 pembunuh itu mengubah gerakan mereka pada saat yang sama. Dan bilah pedang di tangan mereka tidak lagi jatuh langsung ke posisi Harvey York, tetapi berubah arah ke tempat yang berbeda. Pedang panjang melintas dan cahaya pedang mendesing. Sepertinya bergerak menuju kehampaan. Tetapi pada saat sosok Harvey York hendak jatuh ke tanah, pedang itu menebas ke arah jantungnya. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap, semua keuntungan yang diperoleh Harvey York dengan susah payah menghilang. Menarik, menggunakan formasi bintang-bintang di langit sebagai panduan kendo Anda, sebagai pedang, dan 9 orang ini sebagai pion. Sepertinya Anda belum bergerak, tetapi sebenarnya Anda sudah bergerak. Harvey York menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh minat. Tidak heran orang disebut anak pedang. Sepertinya kamu bukan hanya anak pedang, tapi juga anak ilmu pedang. Sayang sekali formasi pedang seperti itu tidak bisa mengalahkanku. Saat berbicara, Harvey York menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dan kemudian, Harvey York menginjak telapak kakinya, dan sosoknya langsung naik ke udara. Pada saat hampir 5 meter jauhnya, sosok Harvey York berbalik, dan dahan ranting di tangannya jatuh. Hanya suara klik yang terdengar. Di antara 9 pembunuh yang berada di tengah harus menghadapi Harvey York secara langsung saat ini. Tapi saat pedang panjangnya bertabrakan dengan dahan di tangan Harvey York, bilah pedang panjang itu patah menjadi 2. Memanfaatkan kesempatan ini, Harvey York mengulurkan tangan kanannya, merampas pedang yang terputus, dan mengguncangkannya dengan keras. Sua, su, su. Serpihan pedang terbang keluar, dan keempat pembunuh itu mundur dalam sekejap dengan wajah pucat. Mereka tidak semuanya jatuh ke tanah, tetapi semuanya memiliki wajah yang sangat jelek dan darah tumpah dari sudut mulut mereka. Melihat pemandangan ini, Harvey York sedikit mengernyit, menganggukkan kepalanya pada saat berikutnya, dan berkata, "Jadi, mereka semua mengenakan baju besi sutra lembut yang legendaris, yang tidak hanya kebal terhadap pedang dan senjata, tetapi juga kebal terhadap air dan api. Namun, bahkan jika orang-orang ini tidak mati, mereka tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Kan, anak pedang, barisan pedangmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Benarkah?"
Kalau begitu mari kita coba lagi. Ekspresi anak pedang tidak banyak berubah. Tetapi dia berkata dengan acuh. Ta acuh Beidou. Nandou. Zonggong. Chongtian. Bunuh. Setengah dari pembunuh yang telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Semuanya menggertakkan gigi pada saat ini. Lalu menyipitkan mata. Dan bergegas. Maju dengan cepat. Masih ada ujung pedang yang tersisa di tangan Harvey York. Pada saat ini, dengan ekspresi acuh tak acuh, dia maju bukannya mundur. Dia datang, menyongsong para pembunuh. Dia sepertinya hanya memegang ujung pedang yang patah. Tetapi setiap kali dia memukulnya, itu seperti lautan yang meluap, mengguncang pihak lawan dan darah mengalir dari berbagai lubang. Hampir memuntahkan darah secara langsung. Namun, meski begitu, orang-orang ini tetap tidak mundur, tetapi melawan. Sampai mati. Transformasi langit. Bintang-bintang bergeser. Melihat serangan agresif Harvey York yang begitu mendominasi, Jiannu membuka mulutnya lagi dan mengubah serangannya. Saat berikutnya, 9 pembunuh tidak lagi terpisah, tetapi berubah bentuk dan berbaris dalam satu garis lurus. Telapak tangan satu orang menekan punggung satu sama lain. Segera setelah itu, orang di depan memegang pedang di kedua tangan, menebas dan jatuh di atas kepalanya. Seni bela diri di dunia, bahwa semua kebenaran tak terkalahkan, dan hanya kecepatan yang tidak bisa rusak, dimainkan secara ekstrim pada saat ini. Pedang yang sangat menakutkan seperti ini ditebas. Harvey York bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Faktanya, Harvey York tidak bermaksud untuk menghindar. Dia hanya menjentikkan dengan jari-jarinya. Serpihan kecil dari ujung pedang di tangannya ditembakkan keluar. Saat berikutnya, ada suara garing. Dan ke-9 pembunuh itu mengerang. Mulut dan hidung mereka mulai meluap dengan darah satu persatu. Dan mereka jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Bab 7240. Persiapkan sejak lama. Luar biasa. Luar biasa. Tidak heran bahwa di usia yang begitu muda, Anda dapat menenangkan level kelompok Tianjiao Tianzu. Dan Anda juga dapat mendorong 6 sekolah utama di negara pulau. Bahkan seni bela diri leluhur Gao Tianyuan telah menderita kerugian besar di depan kamu satu demi satu. Bahkan, orang-orang seperti Badao Zai mati di tanganmu. Wajah Jiannu penuh kejutan. Ini pasti merupakan pada level dewa perang. Tidak, tidak, tidak. Ini adalah puncak dewa perang. Semua orang berpikir bahwa Anda hanyalah dewa perang biasa. Tetapi tidak terduga bahwa Anda begitu tertutup. Di usia ini dan di level ini. Kenapa kamu tidak mempublikasikannya dan pamer? Dengan cara ini, semua orang akan tahu kemampuanmu. Dan ketika akan berurusan dengan Anda, mereka akan melakukan yang terbaik saat berhadapan denganmu. Tidak akan seperti saya sekarang. Meskipun saya telah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan kekuatan Anda. Tapi saya masih berpikir Anda sangat licik. Setelah mengatakan itu, Jiannu Mosuo memegang pedang panjang di tangannya. Dengan ekspresi kusut di wajahnya, Harvey York menghela nafas dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, itu salahku menyembunyikan kekuatanku. Aku harus memberitahu semua orang bahwa aku hanya satu langkah lagi. Dan setengah langkah lagi dari kesatuan manusia dan alam. Jiannu berkata dengan kata-kata lurus di wajahnya. Tentu saja harus begitu. Jika tidak, kamu menipu orang. Untuk mencegah penjahat-jahat sepertimu terus menipu orang, aku telah memutuskan mengirimmu dalam perjalanan. Hanya ketika kamu mati, kamu tidak akan terus menipu orang. Berbicara tentang ini,
Jiannu memiliki ekspresi alami di wajahnya. Harvey York mengangguk dan berkata, "Oke, karena ini masalahnya. Kamu bisa mengambil tindakan." Anak pedang itu perlahan-lahan menekan sarung pedang panjang di pinggangnya dan menekannya ke bawah seolah-olah dia mengumpulkan kekuatan. Dengan gila-gilaan, Harvey York menyipitkan matanya sedikit, menatap posisinya, bersiap untuk menghadapi pukulan habis-habisannya. Namun, pada saat kritis ini, anak pedang menginjak telapak kakinya, dan sosoknya tiba-tiba mundur ke belakang seperti angin dan kilat, dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam ke dalam hutan perawan di satu sisi. Melihat adegan ini, Harvey York mengernyitkan matanya dan berkata, "Itu saja jelas. Meskipun anak pedang legendaris ini adalah membabi buta dalam ilmu bela diri, dia jelas bukan idiot." Setelah melihat Harvey York dengan mudah menghancurkan beberapa murid yang dia ajar, Jiannu tahu bahwa dia jelas bukan lawan Harvey York. Oleh karena itu, untuk menghindari jatuh ke tangan Harvey York, anak pedang itu melarikan diri begitu saja. Setelah menghela nafas, Harvey York masih menginjak telapak kakinya, dan sosoknya melompat keluar dengan cepat. Tidak peduli apakah anak pedang ini benar-benar mengaku pengecut, atau sengaja melarikan diri dan menyiapkan kartu truf lainnya, Harvey York harus mengikuti. Lagi pula, jika orang ini dibiarkan pergi, orang jahat seperti itu akan membahayakan Mandy Zimmer. Seharusnya tidak banyak orang keluar masuk hutan purba ini pada hari kerja, sehingga jalur mendaki gunung sudah lama kabur dan tidak terlihat. Harvey York mengikuti hembusan napas lemah, dan terus mempercepat pengejaran. Dia tidak tahu berapa kali dia mengejar memutar, dan akhirnya sampai di tengah gunung. Dia melihat bahwa Jiannu telah berhenti entah sejak kapan. Dia bersandar pada bongkahan batu pecah di tepi tebing, dan sepertinya sedang beristirahat. Dengan mata tertutup, melihat pemandangan ini, Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Tetapi, pada saat berikutnya, sosoknya bergerak dan dia melesat langsung ke langit. Bum bum bum. Hampir pada saat yang sama sosok Harvey York melonjak ke langit, ada suara ledakan besar di atas tanah. Jarum perak biru padat yang tak terhitung jumlahnya meraung ke segala arah. Di mana jarum perak jatuh mengenai sesuatu. Bau menyengat keluar. Hujan badai bunga pir jarum. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.